seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Katanya sih utusan-utusan itu. Ya. Terus? Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang dan mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang yang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jadi dia ngomong sama siapa? Malaikat. Nah, kan gitu. Jangan lu kepancing dengan Tuhannya di situ. Orang udah dirubah-rubah. Ya tapi kan belum tahu. Ya, Mulai sekarang sudah tahu. Iya, Dia nggak mau Tuhan. Dia nggak selek. Terus. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jadi kalau ada 50 orang di daerah situ, orang yang beriman, apakah kamu akan melenyapkan orang itu bersama-sama orang yang fasik? Gitu. Terus? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Terus? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya itu? Apa jawabannya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang yang benar Kata Ibrahim. bersama-sama dengan orang fasik. Terus apa jawabnya? Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Terus? Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim. Masak sih gitu maksudnya. Masa sih? Segenap bumi, masakan hakim. Masa sih segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Masa sih hukum adil? Masa orang beriman mau dihancurin juga? Iya kan? Orang yang sama Allah beriman sama Allah masa dihancurin juga sama orang fasik gitu gak? Sama orang musyrik gitu gak? Ya. Terus Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. iya. Jadi kota itu diampuni gara-gara ada yang 50 orang berdiam di negeri itu. Gitu gak? Ya. Terus Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Jadi dari 50 diturunin jadi berapa? 5. 5. Jadi berapa? 45. 45. Mirip nggak tuh ceritanya? Dari 50 turun 5. ngomong Nabi Musa waktu Isra Mi'raj, dapat perintah dari Tuhan berapa? 50. Emang sanggup umat? Kagak sih. Lu tanya bang Tuhan, jangan 50 nggak kuat, naik ke atas deh. Itu katanya si Bukhari, ya gak? Turunin dah jadi 5, ya gak? Ya. Turun mama, berapa nak? Dapat bro, 45. Hah? Cuma 45? Yang bener aja, lanjut ceritanya. Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Terus? Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Kepada siapa tuh? Kepada malaikat. Oh, malaikat. Malaikatnya Tuhan. Terus? Utusannya Tuhan. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Dari 45 turun jadi berapa ya? 40. Mat berapa mat? Turun 50. Jadi berapa? 40. Belum kuat umat lu sholatin 40 waktu. Naik lagi mat. Nih gua mau kuat lu. Lanjut bro. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapat 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Terus? Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini aja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya berkata, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Cukup?
Sama nggak? Sama Itu siapa yang membuat Isra Mi'raj kisah itu? Yahudi. Jadi Bukhari itu siapa? Yahudi. Selesai. Baru percaya bahwa Bukhari orang Yahudi. Propaganda nggak? Propaganda. Kerjain orang Islam. Propaganda. Maksudnya? Ini propaganda artinya ditipu. Oh, propaganda Tipu atau domba. Penipuan nggak? Penipuan nggak? Iya. Gara-gara lu mengimani kitab apa? Hah? Hadis. Lu mengimani kitab jadi propaganda, perpecahan di situ. Ada yang ikut backgroundnya Bukhari, ada yang ikut Tarmisi, ada yang ikutin siapa? Muslim, ada yang ikutin Hanafi, 4 mazhab. Ada Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, ada 4 mazhab terbesar ini. Semua punya umat masing-masing nggak? Punya. Saling gontok-gontokan nggak? Saling Iya. adu-aduan Iya. peperangan nggak? Hmm. Itu dipecah-pecah, itu kerjaan siapa? Yahudi. Berarti lu ngikutin orang Yahudi lu? Lo juga. Ya gue nanya. Kalian baru ketemu ya? Aduh, gila kita udah ngobrol. Ya. Kita lihat berarti Yahudi tukang apa kerjanya? Adu domba. Tukang adu domba, tukang tipu, Bu. tukang berubah perkataan. Orang. Oh. Ya, Iya. kalau di Indonesia ada pasal penipuan. Pasalnya itu pasal berapa? Nah, Karena dia saya bukan hukum. pasal penipuan di hukum negara Undang-Undang Indonesia pasal berapa? Coba cari dulu. Ya. Google. Apa-apa di Google. Lo percaya sama Google atau sama Quran? Nggak apa-apa. Ini mah. Tenang aja. Tenang aja, tenang. Diatur dalam pasal 378 KUHP Nah, pasal apa itu? Isinya apa? yang menyebutkan barang siapa yang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu Ya, muslihat, aslinya apa itu? Pasal 378. Pasal Penipuan. kita cek surat 3 ayat 78. Panjang oi. 378. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab Al-Quran. supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al-Quran, padahal ia bukan dari Al-Quran. Terus Dan mereka mengatakan ini datangnya ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. terus Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. tipu gak? Nipu gak? Jadi selama ini umat Islam diapain? Tipu. Jadi Bukhari dan kawan-kawan siapa itu? Yahudi. Penipu. Tukang rubah-rubah kitabnya tuh Tuhan. itulah Yahudi. Ya, Iya. sekarang saya jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan hadis. Apa itu hadis? Coba tadi Google. Hadis itu perkataan. Nah, biarin dia aja, kan kamu udah tahu. Begitu. Sorry. Iya. Nggak apa-apa. Apa itu? Hadis. Wow. Hadis disebut juga sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad. Jadi hadis itu adalah Perkataan, Perkataan. terus perbuatan, Perbuatan. terus ucapan. Ucapan. cukup tiganya. Ini hadis. Jangan dibilang ini Nabi Muhammad. Belakangnya kasih Muhammad, baru hadis Muhammad. Iya. Gitu loh. Karena hadis itu artinya, Perkataan. jangan langsung ditempatkan Nabi Muhammad. Itu namanya nggak fair. Hadis aja, hadis itu apa? Artinya perkataan, perbuatan, dan ucapan. Begitu nggak? Iya. Sepakat dulu. Tapi kan ini dipersetujui oleh Nabi Muhammad. Siapa yang nyetujui? Muhammad kapan ngomong nyetujuin begitu?
yang diriwayatkan oleh siapa? Ada Bukhari, Hambali. bercerita tentang Muhammad. Ada Tirmizi, ada Muslim, cerita semua nih tentang Muhammad. Iya. Terus yang nyetujuinnya siapa? Lah Muhammad kan udah mati. Iya sih, Bu. Iya, dia kan Gimana cara menyetujuinya? ya imam ya keluarga dari sebelumnya pokoknya nih yang udah ada tuh kan yang Pakai sanad. pakai Mana ada bukti sanadnya nggak disetujui bahwa ucapannya dia dilegalisasi itu? tuh, nggak tahu juga. Nah, sekarang ini hadis ya. Perkataan, perbuatan dan ucapannya, katakanlah ucapannya Muhammad. Gitu ya. Yuk. Sekarang buka lagi surat 53 ayat 2 sampai dengan 4. Baca lagi. 3 ayat 2. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Terus Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. terus Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. jadi ucapannya Muhammad apa? Wahyu. Al-Quran apa hadis? Hadis apa Al-Quran? Al-Quran. Tulis ya, ucapan Muhammad adalah Al-Quran. Percaya nggak? Saya. Hadis ucapan siapa? Bukhari. Nanti dulu kita cek, jangan justifikasi. Itu kan perkataan, hadis itu, perbuatan, ucapan yang ditematkan kepada Muhammad. yang diolah-olah dilegitimasi oleh Muhammad. Bagaimana caranya Muhammad melegitimasi sedangkan di jauh 300 tahun sebelum sesudah Nabi Muhammad wafat, baru dia muncul namanya Bukhari, Tirmizi, Muslim dan sebagainya. Gitu nggak? Ya, begitu nggak? Kalau nggak percaya, coba tanya kelahiran Bukhari tanggal berapa. Biar lebih jelas lagi. Ada tuh dulu. Bukhari, Tirmizi lahir tahun berapa? Kok bisa ngomong jadi sahabat Nabi? Dari mana dasarnya? Kalau Umar bin Khattab, iya, hidup sejarah Nabi. Jadi tahu persis. 20 Juli 810 Masehi. Kelahiran Muhammad berapa? Berarti 800? Bukhari. Iya, 20 Juli 810 Masehi. 810 Masehi. Kelahiran Muhammad kapan? Muhammad. Muhammad lahir kapan? 500? Kali 500. 70? Macam. Satu. Iya. Muhammad lahir. Iya, 570. Ya, 570. Satu Masehi. Dapat wahyu umur berapa? 40. 40. Berarti 571 tambah 40. berapa? 1 6 1 Masehi. Wafat tanggal berapa, tahun berapa? 6 3 4 Masehi. Iya. Sekarang kurangin 800 kurang 634 berapa selisihnya? 0 6. 10 kurang 6 0 10 kurang 3 7 terus Satu. apa? Satu. 1 berapa selisihnya? 176 tahun. Ini lahirnya si Bukhari. Kalau dia buat hadisnya umur berapa? Tambah 40 misalnya berapa jadi 176 tambah 40? 216. 200 itu selisihnya. Dia hidup setelah wafatnya Nabi Muhammad 200 tahun kemudian. Mau dijadikan dasar kebenaran. Mungkin Bukhari punya kakek Umar bin Khattab, pas Umar bin Khattab mengajarkan kepada Boleh. Dia berubah kagak? Sama nggak omongannya Muhammad? Boleh. Sama nggak omongannya Muhammad? Yang cerita Isra Mi'raj siapa? Nabi Bukhari. Bukhari. Hmm. Isra Mi'raj datang dari mana? Bukhari. Ya. Ya, Bukhari dapat cerita dari mana? Tuh Muhammad terima 50 waktu. Kayaknya Kakeknya siapa? misalkan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, sahabatnya siapa? Nabi Kira-kira Umar bin Khattab sama nggak ucapannya dengan Nabi? sama Kenapa? Hidup sejak? Sujana. Sama nggak?
ceritanya itu Isra Mi'raj. Ada nggak cerita Isra Mi'raj begitu di zamannya Umar Khattab? Sama dengan apa itu? Tahu? Taurat kitabnya siapa? Musa. Kitabnya siapa? Musa Untuk siapa? Orang? Ya? Yahudi. Berarti si Bukhari nyeritain itu persis nggak sama itu? Cuma beda karangan aja. Sama nggak dari 50 jadi 5? sama Sama. Berarti si Bukhari itu orang apa? Yahudi. Baru ketahuan. Kecek tuh di situ tuh. Wah, jangan-jangan orang Yahudi buat propaganda untuk mengajarkan umat Islam dari dalam. Harus ada yang bisa menjelaskan ini. Makanya saya tanya dia hadis dulu siapa, ucapannya siapa. Kalau ditempatkan kepada Muhammad, apakah Muhammad ucapannya sama seperti apa yang dituliskan oleh Bukhari? Itu yang ditanya-tanya. Nah sekarang saya mau tanya, hadis itu apa? 39 Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran. Cukup. Al-Quran menurunkan perkataan Allah yang paling baik. Perkataan yang paling baik adalah Al-Quran tadi apa artinya? perkataan Perbuatan, bahkan siapa katanya perkataan yang paling baik adalah Al-Quran sekarang baca Arabnya. Allah Hadis. baca Arabnya. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan. Cukup. Ada kata apa di situ? Hadis. Ahsan Ada kata apa di situ? Hadis. Ada. Sekarang ganti kata perkataannya jadi hadis. Baca Indonesia. Allah telah menurunkan hadis yang paling baik yaitu Al-Quran. Cukup. Jadi lu mau ikutin hadis Al-Quran atau hadis Bukhari? Al-Quran. Mau ikutin hadis Quran atau hadisnya Tirmizi? Hadisnya Quran atau Maliki Hambali Syafi'i? Hah? Masih bantah juga. Tambah lagi 77 50. Tujuh 77 50. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Baca Arabnya. Fabi ayyi hadisi ba'dahu yuminun. Ada kata apa di situ? Hadis. Ganti perkataan jadi hadis. Maka kepada hadis apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Ngomongnya jago. Ini udah Yahudi banget. Tapi masih bingung. Masih bingung. Tanya lagi kalau masih bingung. Gue jelasin sejelas-jelasnya. Kenapa tutup buku? Boleh. Ya kali sudah. Sudah. Berat ternyata. Iya bang, berat bang. Menerimanya juga bang walaupun berat. Karena sudah terdoktrin, apalagi kamu sudah punya dulu ilmu dari lulusan pesantren. Itu yang buat berat. Makanya kalau orang masuk pesantren berat nanti kalau melihat ilmu benar sesungguhnya. Karena di pesantren nggak diajarin begini. Emang saya pesantren, kok dikasih begini? Saya nggak pernah pergi ke pesantren, nggak pernah tahu. Itu saya bisa bahasa Arab, sebenarnya nggak tahu. Dia bisa-bisa aja, sama kayak Muhammad dulu bisa-bisa aja dia pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Hebrew. Karena dia belajar. Gue juga bisa karena gue belajar. Jadi kalau kalian bisa, ya belajar. Masa mau
gaib-gaiban lagi jadi Avenger gitu. Naik awan kita, dah ya rusak kepala orang begitu. Belah lautan Nabi Musa, belah ke belah, dalam orang dalam gitu. Cerita Avenger Al-Quran nih kata gua. Kalah Avenger sekarang sama Nabi Musa belah laut. Kalau Nabi Muhammad yang membelah bulan, Ya itu lebih lagi parah lagi. Gimana cara dibelahnya? emang nggak ada di Quran. Nggak ada cerita dari Muhammad. Tapi katanya ada buktinya, katanya ada garis-garis di bulan. Biarin dah, kamu juga orang pengen cari bukti. Pertanyaan gua masuk akal nggak? Jadi sekarang lu cari aja sumbernya dari mana ceritanya. Kalau bukan dari Al-Quran lu mau percaya itu aja. Dan tidaklah mungkin seseorang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan bagi orang-orang yang tidak mempergunakan. Masuk akal enggak tuh? Lu mau percaya yang nggak masuk akal ini enggak apa-apa juga. Yang membedakan manusia berakal sama tidak berakal cuma hewan. Berarti wujudnya manusia, otaknya. Nah, itu dia. Saya begitu. Rusak otak manusia, makanya kita bodoh. Kenapa kita dijajah? Karena kita kena terus. Dari tahun 45 sampai sekarang nggak berhenti tipuan itu. Siapa yang merusak? Ya begini merusak. Ya. Nanti kalau gue ceritain lebih dahsyat lagi. Nanti Quran cerita namanya astronomi, Quran cerita namanya biologi, Quran cerita namanya fisika, Quran cerita namanya matematika. Oh, diceritain semua. Cuma gimana cara nyeritain? Nah, kapan-kapan dah. Lebih dari universitas. Kalah lu. Pengen apa sekolah belasan tahun. Ini di sini doang nih. Nggak taunya penipu. Yang nipu ternyata bukan orang agama. Siapa? Saintifik. Sama Yahudi tadi tuh kerjasama dia berdua ya. Apa ya masih bilang lagi? Ya, masuk akal aja. Nanti lu cerna dulu ya ga. Kalau lu udah bisa menerima kenyataan ini, boleh lu nanti kapan datang lagi. Ya baru lu jelasin bener-bener Quran isinya saintifik semua. Iya, katanya kalau emang tahu gitu, pokoknya kalau mau nyari apa aja di Al-Quran itu emang ada. Ya, cuma siapa yang bisa Di jelasin? pesantren juga kayak gitu jelasin. Ada yang bisa jelasin nggak? Bisa. Tapi gitu, cuman ya dia ngeluarin ayat gitu, itunya ngejelasinnya gitu Pak. Pasti kalau nggak jauh dari zikir, sholat, puasa, Gitu. tauhid tuh gitu. Saya bilang nggak salah, cuma pertanyaan gue tuh mau ngapain? Terus lu dijajah diem aja gitu. Yang penting kita sholat bu, yang dijajah yang penting kita puasa bu gitu. Nggak begitu. Bagaimana caranya perpolitikan bermain? Aku ngajarin politik. Aku ngajarin strategi. Al-Quran ngajarin yang namanya intelijen. Ngajarin semua. Semua ilmu ada di situ. Cuma siapa yang bisa memahami? Quran ngajarin tentang bagaimana membangun suatu sistem kenegaraan. Dia ajarin. Quran membangun sistem perekonomian yang paling canggih. Quran ngajarin. Cuma siapa yang bisa jelas? Quran ngajarin tentang sistem ketahanan pangan. Tapi nggak ada yang bisa jelasin. Kalau cuma cerita dongeng-dongeng, gitu ya. Quran itu dibilang dongeng. Kesian orang yang begitu, karena dia nggak ngerti. Coba 2:170. Quran itu dibilang dongeng. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka
akan mengikuti juga, walau nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Sudah. Ikutilah apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Enggak, saya ngikutin apa yang tradisi yang sudah dilakukan dari agama saya turun-menurun. Begitu. Saya sama lah. Menyeluruh, bukan hanya masalah agama, masalah tradisi, adat istiadat, budaya dan segala macam, semua Tuhan ngatur. Hukum perkawinan, hukum apa-apa saja diatur semua. Kok nggak dipakai hukumnya tuh? Ya inilah kenyataannya, bro. Semakin lu dalam, semakin berat. Tapi hanya orang-orang yang khusyuk lah, hanya orang-orang yang istiqomah lah yang berani masuk ke dalam di dalam itu. Karena jaminannya surga. Itu takwa ini beratnya minta ampun. Coba. Kalau duit gue dibawa lari gocap sih gue bisa maaf. Ya 500 juta kok dibawa lari, gimana cara maafinnya? Hah? Ya. 50.000, 100.000 mah iya gue maafin. 500 juta bro dibawa lari, gimana cara gue maafin? Itu perintah orang takwa. Jangan dibola lagi bang, dipinjam teman gali balik-balikin aja dulu bang. Ya itu dia. Kalau katanya orang agama mau masuk surga itu seperti rambut dibelah berapa? 7. Maksudnya apa? Surga. Masuk surga itu Susah. Susah nggak kalau udah begini? Susah nggak tuh melakukan takwa itu? Belum. Susah sih. Kayak begitu dah katanya orang agama, seperti rambut dibelah. 7. Ya begitu maksudnya. Itu ya ada beberapa perumpamaan. Pembiasan. Ya Allah, kenapa begini ya? Kenapa bisa begitu ya Allah? Jadi Wan, gimana Wan? Percaya omongan gua apa percaya nama Allah? Allah lah. Gua dong sekali-sekali, lu kayaknya nggak ngasih kesempatan ke gua. Kalau gua kore lu kasih kesempatan gua kagak. Gua dong kali-kali. Oh. Ih, anjir. Gua ngajakin ke gua, beriman kepada gua tuh dia. Tuh. Gua mau nyari apaan sih? Gua cuma nyari redupnya Allah aja. Gua nggak minta amplop ya. Gua minta amplop nggak mau, 1 juta, 2 juta. Miliar aja kalau dia. Mau bro, dulu bro. Saking mahalnya, kagak ada harga. Minta malah dipinta, sampai jadi satu. Wah, bebasnya deh. Iya, tapi sakit ya kan? Ya, bisa-bisanya Jadi- buang aja nih. Jadi kok bisa-bisanya gua? Iwang karena saking semangatnya kan jiwa muda dia nih, ingin bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena saking ininya, tapi belum sampai ke tempat Allah atau belum sampai yang dituju, baru dikenalkan. Tapi kesungguhan itu sudah terlihat sama Allah. Yang tahu dia sungguh-sungguh Allah atau kalian? Allah, Allah atau saya? Allah.
Berarti yang tahu Allah. Dia belum sampai ketemu Tuhan, bahasanya gitu ya. Mati, bagaimana tulisannya? Urusan sama Allah, dimaafkan sama Allah. Sok tahu lu. Dari Emang tahu lu. Emang dari mana tuh dimaafkan sama lu? Dari Quran enggak? Iya masa? Ya kan Allah mengetahui lagi makanya ya. Yoi. Bang Mani suruh dari Al-Quran lu. Ya gue belum nemu, gue belum tahu kan, gue belum apa. Kalau gue udah apa, gue bisa sebutin pakai Quran. Nah, bukan itu sendiri. Iya, Suratnya berapa? Belum tahu bang. 4 ayat 100. Oke bang, itu. Halo. 4 ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa? Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpahnya sebelum sampai ke tempat yang dituju, Aku udah tahu. maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Saya kurang baik juga yang mana dia? Yang takut, dia gak sabar. Oke, santuy aja. Kalau mati yang penting lu kesungguhannya ada. Karena yang dinilai itu adalah kesungguhannya, bukan karena kehadirannya, tapi karena sungguh-sungguh ingin betul-betul mengenal Allah. Ya. Tapi ini kan kalau kita keluar tapi bukan buat, misalkan kita keluar cuma buat main tapi menikmati, kalau tetap dibilang ini. Sekarang pertanyaannya kan, lu mau kenal Allah nih, lu pengennya mintanya seminggu 7 kali nih. Kan gue nggak bisa, bahasanya begitu. Dia kita tetapin deh apa 1 minggu 1 kali, iya gak? Iya, oke. Lu mau main kemana tapi otak lu kan masih tetap gue masih tetap pengen menuju kepada Allah. Ya kan masih ada di sini Allah nih. Lu nggak berusaha untuk mengingkari ayat-ayatnya ketika ayatnya udah datang kepada lu. Ya kan? Tadi katanya 4141, ketika Al-Quran datang kepada lu tidak indahkan, lu tidak percayai. Ujungnya apa? Azab. Tadi 4141. Kalau ini Al-Quran, kalau gue tanya, Al-Quran udah datang ke lu belum? Udah. Nah, sekarang lu tolak enggak? Itu juga pertanyaan gua. Enggak. Yang nolak siapa? Bibir lu atau kepala? Kepala. Nah, berarti bibir lu boleh nolak. Boleh. Kepala? Enggak. Nerima. Tapi bibir lu bisa nerima. Kepala lu? Enggak. Nolak. Bisa kan? Itu kan tergantung. Yang tahu kan cuma lu nolak apa kagak gitu kan. Coba 4141. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, Udah datang belum? udah, mereka itu pasti akan celaka. Nah, itu. Terus? Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Yang nolak di dalam kepala. Kalau diucapkan sih boleh orang belum menerima, iya itu nolak. Tapi di kepala. Kekunci kiri kanan ya. Makanya terima dah gitu kan, daripada kita punya. Itu kita bisa salat banget. Iya memang. Enak banget rasanya. Butuh proses. Kan asing nggak? Asing nggak? Asik. Asing. Sesuatu yang asing. Kalau namanya naluri manusia atau naluri yang makhluk, kalau ketika ada sesuatu yang asing, dia ngapain? Jaga diri, jaga. Bener kan, bener kalau gitu ya. Itu anjing jangan melihat sesuatu yang asing. Pasti dong, mau diancam nih. Seperti sebuah ancam, karena asing. Sesuatu yang asing pasti lu punya defense, ya, punya jaga-jaga. Gitu kan? Dan itu wajar. Nggak diajak kan. Ya, pokoknya 50-50 di kepala itu masih 50-50, jangan berkurang. Kalau berkurang, Namanya menolak. nah itu menolak.
Di kepala 50 antara membenarkan dan masih ragu, wajar itu bro. Tapi kalau untuk menjadi orang yang takwa tadi tidak boleh ada keraguan. Oh, itu namanya berproses. Jadi saya nggak salahkan sama Yuda karena Yuda sudah pernah banyak menerima ajaran yang begitu adanya benar dari nenek moyang, dari turunan itu sudah menjadi akar di kepala. Nah, untuk mencabut susah. Caranya gimana? Pelan-pelan. Dikorek-korek dulu akarnya biar bisa dicabut tanahnya. Nanti kalau udah agak longgar belum bisa. Udah pernah nyabut pohon digini dulu, dikorek-korek dulu. Kalau udah ada akarnya itu. Kalau masih tunas gampang nggak? Iya. Kalau sudah mendarah daging di kepala, jadi susah. Dan itu wajar. Ini sudah lu. Tapi sebenarnya gampang kalau mau menerima lapang dada ya Tuhan, saya terima semuanya benar semua. Udah. Dan tunjukkan dalam sebuah perilaku. Tidak ada yang saya percayai dan tidak ada yang saya yakini kecuali ucapannya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Memang berat, tapi ya itulah prosesnya. Ya sebenarnya kan Bang, kalau kita ragu-ragu itu kan kadang-kadang sebagai bentuk kita proses. Itu tadi menjaga diri. Kan kita juga kadang-kadang berpikir takutnya salah atau benar nih gitu kan. Makanya kita juga jadinya ragu-ragu. Kita juga harus memikirkan dulu menurut kita benar apa enggak nih. Kan kita nggak mau menurut orang. Kita maunya menurut Al-Quran dan menurut kita juga. Menurut kita kalau Al-Quran, menurut Al-Quran benar ya mana? Ya kita menurut kita pakai apa sortirnya? Akal. Itu. Iya itu makanya. Jadi jangan takut walaupun ini dilihat begini bener apa kagak, pakai sortir pakai apa? Akal. Kan masuk akal. Itu aja. Kayak ada ganjel gitu ya. Iya. Kayak ada ganjel. Ada apa ini saya? Aja gitu. Iya itu dia. Namanya apa itu kalau pasrahnya? Serah diri. Iya apa namanya? Antum muslimun. Itulah orang-orang Islam. Orang Islam itu adalah orang yang berserah diri terhadap aturan-aturannya Tuhan. Bukan labelisasi namanya agama Islam. Orang Islam itu orang yang berserah diri. Orang Yahudi tadi ya tukang roba-roba itu dia. Ngakunya orang Islam, tapi ditanya berserah diri sama Allah nggak? Kagak ya. Kan Islam namanya. Ternyata kita Yahudi. Sekarang kita udah tahu. Bang, nyantet-nyantet benar nggak Bang? Hah? Nyantet-nyantet. Ya itu kan nggak itu Bang. Bener nggak? Benar. Oh, ada aja nih nyantet dia. Maksudnya? Nih, misalkan yang boneka itu shoot orang sakit. Bener nggak Bang? Ada gitu. Apanya ada? Ya memang ada. Bener kan tadinya? Benar. Maksudnya bukan benar ada, itu ada. Maksudnya beneran enggak gitu. Benar. Beneran ada ya Bang? Beneran ada. Wah, Al-Quran nggak ngajarin gitu-gituan. Tapi ada. Apanya ada? Penjelasan tentang Tanya. Wah, ada. Apaan tuh Bang? Apaan tuh Bang? Coba dulu ya. 202. Banyak ya sebenarnya. 22. Ilmu-ilmu begitu ada. Tapi boleh dipakai Bang? Lu mau pakai? Ya sananya boleh gak? Ya lu gue tanya lu mau pakai. Ya kalau itu baik saya pakai, kalau itu jahat ya enggak lah. Lu jahat enggak? Apa baik? 100 berapa sih? 102. Menurut lu jahat apa baik? Jahat. Ya udah cuma Untuk belum. membela diri baik ya. Iya. Sekarang lu mau tanya, yang bela Tuhan Oh iya atau Iya. ilmu-ilmu begitu? Iya. Tuh. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan
Sulaiman. Apa yang dibaca setan? Mantra-mantra gitu ya. Nih, terus. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Sihir ya. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Cukup. Saya mau tanya. Jadi yang ngajar santet-santet siapa? Setan. Hah? Setan. Siapa yang ngasih tahu? Setan. Kok setan yang ngasih tahu? Sulaiman. Apa? Berarti setan ngajarin apa? Sihir. Berarti yang ngajarin setan, ngajarin sihir? Orang kafir. Orang setan. Nah, siapa itu Siapa yang setannya? ngasih tahu? Itu tuh siapa itu? Enggak, siapa yang ngasih tahu? Sulaiman. Yang ngasih tahu setan ngajarin sihir siapa? Allah. Quran. Al-Quran. Dulu kasih tahu tuh, itu ngajarin sihir. Yoi. Nah, yang kayak begitu-begitu kerjaan apa itu namanya? Setan. Sihir. Kerjaannya Setan. Lu mau pakai? Enggak. Katanya mau pakai buat pelindung diri. Berarti pelindung lu siapa? Allah. Lo pelindung lu siapa tadi di situ mau pakai begituan? Setan. Kan gitu. Enggak jadi. Lanjut. Itu aja. Gitu aja gue. Iya. Lanjut. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel. Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Tahan. Berarti yang ngajarin setan itu malaikat. Setan. Coba baca lagi. Yang mengajarkan Harut Ulang dari awal, makanya. Oh, yang mengajarkan Allah. Ya. Baca lagi dari awal. Pelan-pelan makanya. dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Nah, berarti setan mengajarkan Sihir. baca Bacaan. Ada nggak yang pernah lu belajar itu di orang-orang bacaan? Bacaan ini mau isi mimpi. Iya. Ada nggak? Ada. Diisi nanti taruh kain putih ditulis kertas baca isi ini bro. Ada nggak? Ada. Ada orangnya nggak? Ada. Siapa itu? Setan. Nah, berarti setan ada wujudnya apa nggak ada wujudnya? Nggak ada. Kan? Ada. Mana sih? Nggak konsisten lah. Ulang lagi. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Oh, berarti setan ngajarin apa? Bacaan, Ada. mantra. Iya. Ada isim tulisan kadang-kadang Arab enggak? Iya. Dibaca mantra-mantra enggak? Iya. Itu kalau ada orang yang baca pakai bahasa tulisan Arab, nyebut nama Allah sekalipun, diulang-ulang sampai 1000 kali itu bacaan apa? Iya. Zikir apa mantra? Ada. Lu berzikir berarti baca mantra dong. Udah dia jawab sendiri. Baca apa? Lu baca mantra berarti. Ya kan bukan ini niatnya zikirnya Oh iya, berarti semua tergantung niat, Bang. Ya terserah lu meniatin. Sekarang pertanyaan saya yang dibacain setan itu apa? Bacaan? Bacaan. Bacaannya itu apa saja? Macam-macam enggak? Iya. Nah, namanya bacaan, mau bacaan apa? Apa gini kalau Allah Akbar. Nah, kan enggak ngasihir kan, Bro. Bisa jadi sihir. Lah, kok gimana? Mana bisa? Kan bacaan itu mantra bukan? Bukan itu zikir Allah Akbar menyebut itu Allah, artinya mengingat apa? Allah. Iya, Allah Akbar artinya apa? Allah Maha besar. Bagaimana caranya membesarkan Allah? Dengan menyebut-nyebut namanya. Bisa jadi. Iya, jadi. Itu mantra bukan? Bukan. Jadi apa? Itu zikir. Itu Iya, bacaan. zikir itu apa? Zikir. Zikir apa dah? Zikir apa, Mas? Bo. Arun. Apa itu zikir? Zikir apa itu ya? Yang pesantren Coba juga. di Google. Di Google zikir Kenapa apa? langsung nyari buka lagi ah? Di situ. Terus ini. Itu zikir. Dan zikir. Dan zikir. Lalu nanya aku paling dalam tanpa puyeng malah lu. Misal kuat aja. Zikir adalah pujian-pujian Nah, kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang. kata siapa?
Ya, yang Wikipedia juga itu bukan pengen nyantet ya, pengen zikir itu loh. Pujian kita memuji Allah. Memuji Allah membesarkan. Iya, itu kan maksudnya lu. Iya. Iya, maksudnya lu itu maksudnya begitu. Maksudnya. Tapi bener kagak menurut Tuhan kan gitu doang, tanya gua. Udah. Bener kagak, terserah lu. Bener gak ada bang? Nah sekarang zikir itu tadi katanya memuji Allah. Emang Allah tuh harus dipuji? Ya, gua tanya. Kita kan harus membesarkan. Iya, bagaimana caranya membesarkan Allah dengan memberikan pujian? Iya, Salah satunya ya apa namanya, tidak berbuat keji dan mungkar, sholat. Kalau sholat yang gini juga nggak apa-apa, zikir tapinya gitu. Iya, zikir itu memuji Allah. atau mengingat Allah. Ya, yang mana dulu nih mengingat Allah tuh memuji Allah? Ya udah memuji Allah. Memuji dulu. Ada. Allah dipuji. Ji. Pantas Allah dipuji. Gimana caranya? Cara Ini menyebut kebesaran Allah. disebut-sebut tuh Allah maha besar, Allah maha Iya, besar gitu. sampai kita sholat. Allah maha besar. Sambil meresapi. Iya, sambil meresapi. Allah itu maha besar. Iya. Ya, tidak besar sama Allah berarti. Ini ada orang kaya. Yoi. Iya, ada orang kaya. Kira-kira orang kaya itu butuh pujian dengan kata lu ente kaya. Atau gini, lu bekerja di satu perusahaan, ada perusahaan Coca-Cola, ada bosnya, ya, lu puji-puji itu bos Coca-Cola, apa lu jalan perintah dan larangannya si bos Coca-Cola? Iya, jangan perintahnya habis itu misalkan ini. Lu puji-puji gitu. Iya. Pagi bos, siap bos, sore bos. Itu supaya kita dapat belas kasih dari Allah, dari bosnya. Dari bosnya. Tapi lu nggak ngejalanin perintahnya dan larangannya. ngejalanin. Jadi yang benar yang mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Allah itu maha terpuji atau maha tidak terpuji? Allah itu maha terpuji. Nah, kira-kira kalau Allah maha terpuji, kira-kira perlu nggak dia dipuji? Kalaupun dia tidak dipuji atau dipuji, dia Ya, bakal nggak ibarat terpuji. kata kita ngerayu lah. Hah? Zikir ngerayu lah. Nah, kan? Yang benar mana nih? Zikir ini ngerayu atau memuji atau Iya, mengingat? pokoknya iya memuji gitu kan. Yang benar mana? Konsisten dulu. Kalau nggak terpuji, tetap kita sebagai manusia yang dibuat oleh Allah. Kita harus terpuji walaupun Allah itu udah paling terpuji. Ribet kan kalau udah begini. Nah, sekarang saya mau tanya, zikir itu apa biar kita selesaiin? Zikir adalah puji-pujian. Kata siapa? Zikir. Zikir itu kan dari bahasa Arab kan? Iya. Zikir. Iya. Di bahasa Arab. Bahasa Arab. Apa artinya? Zikir adalah Pujian pujian kepada kepada Allah Allah yang diucapkan berulang-ulang. Kata siapa? Gua gak tahu. Ngaji. Ya, kurang ada zikir. Nggak mungkin. Ya. Emang nggak ada yang di Quran tidak ada? Orang dia bilang kitab terperinci, masa kagak ada? Pada ada. Ya pasti dong, enak aja lu. Berarti bisa zikir. Enggak, apa itu zikir pertanyaan saya. Nah itu yang ngomong siapa? Ya, Puji-pujian. berarti salah ya, bukan pujian. Enggak, zikir itu apa? Zikir itu Pujian. Kata siapa? kata orang. Ya kata Wikipedia. Tanya dong zikir menurut Al-Quran itu kan apa, Bang? gitu harusnya. Lu nanyanya apa? Ngikutinnya yang orang mulu demen. Giliran gua nggak boleh. Giliran Bukhari lu pada ngikut. Giliran Wikipedia lu ngikut. Giliran Google lu ngikut. Ya mungkin Masih Wikipedia nyantol. dan Quran bang. Tapi Mungkin aja tinggal benar kan. Nyantol aja Bang. Dasar ya Budi. Catatnya udah pinter kayak gitu ngomong tuh. Kita merasa pinter deh. Jadi yang ngomong kayak gitu. Bukan begitu. Ini kita introspeksi tadi sudah dibacain. Namanya Yahudi itu pertama apa? Dia suka menerima berita hoax. Yang kedua dia selalu meyakini berita yang belum tentu
benar, ada kebenarannya. Ya, yang ketiga dia suka merubah-rubah perkataan. Itu cirinya Yahudi. Nah, kamu ada nggak dalam kategori tiga itu? Ada. Kalau ada, berarti kamu siapa? Lo salah nggak dia ngomong kan gitu aja. Kalau kamu berubah berarti ya kamu bukan Yahudi. Lo nggak boleh ngomong dia Yahudi kalau dia udah berubah. Iya Pak. Gitu. Ya udahlah. Wow, sama aja lo ngapain kaki orang lu. Apa ya? Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kengesan gua minta maaf. Nanti gue beli rokok, minta raba. Iya, kengesan. Bang, apaan bang? Udah lanjut bang, yang karena bang. Kikir apaan bang? Nah, 945. Tadi aja belum selesai, udah ke situ. Pusing. Makanya lu mau tanya apa juga ada. Apaan? 2945. Oh nih, udah nemu. Kapan? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan, Yang saya suruh baca yang mana? 2945 atau ayatmu? 29. Maksudnya saya mau tanya, kamu bisa jelasin nggak itu? Si Bakor itu lagi cari juga lah. Enggak, di Quran tapi dengan disersi kata-kata zikir. 2945. oh, Bacalah. Dengerin. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Mm-mm. yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Terus? Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat Terus? adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang saya mau lihat bahasa Arabnya ada kata zikir nggak? Baca. Dia yang bisa baca tuh Yuda, kamu patah-patah. Ya baca, biarin tuh Yuda yang baca. Aslu apa? Aslu mana nih ya? Aslu ma Utslu, uslu Mm-mm. uslu ma uhiya uhiya ilaika Nih. Wala zikro. Wala zikrullahi akbar. Nah, zikir ya? Dari kata Dan Allah mengetahui. zikrullah apa? apa itu? Dan Wala zikru Allah. Apa itu? Zikir Apa itu sih artinya zikr? kepadamu yaitu Al-Quran dan sesungguhnya dari perbuatan Zikir itu mengingat Allah. Nah, zikir itu mengingat. Sesungguhnya mengingat Allah. Zikir itu mengingat. Kalau Ingat. zikrullah mengingat. Allah. Mengingat Allah, apa yang diingat? Apa yang diingat Allah? Namanya Allah. Peraturan. Maha besar, Apa namanya? Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Zikir itu mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Baca Quran. Mengingat Allah itu gimana? Mengulang-ulang Quran. Loh. Apa yang diingat Allah itu apa? Perintahnya. Perintah dan Larangan. jadi yang kamu ingat Larangan. nama-namanya kamu besarkan atau ingat perintah dan larangan? Berarti sebenarnya harus ingetin perintah-perintahnya. Iya. Jangan ini. Itu namanya zikrullah. Zikrullah di akbar, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lain. Yang diingat Allah apanya? Perintah larangannya. Apa nyebut-nyebut? Substansinya untuk apa kamu nyebut-nyebut dia? Apa bedanya ketika hari ini kamu menyebut? Sebut 3 kali namaku. Bentuk. Bentuk ganteng. Bentuk ganteng. Bentuk ganteng. Itu jadi Udah. Lanjutin yang tadi bang. Apa yang tadi? Jadi zikir masih pujian-pujian enggak? Bukan.
Apa sekarang? Mengingat apa? aturan-aturan. Ya. Good. Satu dulu deh. Ya gitu. Ya, itu dong. Zikir. Zikir. Surat berapa? Surat 29. Udah ngantuk dia. Udah beres bahas surat ini mau nanya surat. 29. Malamnya nggak bisa. 29. Nah, Oke. Hah? Nulisnya banyak. Apa? Ya, emang yang lain-lain pada nggak mau buka mas pelan-pelan. Ya, tadi lagi 102. 2, 1, 2. Bukannya tadi udah disinggung ya? Tadi udah disinggung. diulang lagi ya. Tahu kamu udah apa sih? Ayat 202 itu udah disinggung tadi. Udah ngerti. Udah ngerti belum? Oh ya udah, dia mah sosokan ngerti. Tiba-tiba di warung ngomong sotoy 102. Kenapa? Siapa? Panggil Sayudari. Ya kerja. Ini karakter. Bang, apa? Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Nah, jadi setan ngajarin bacaan-bacaan, terserah bacaan itu bisa macam-macam. Karena bacaan itu jangan dibedakan mau Arab kek, mau Indonesia kek, mau bahasa Spanyol kek, namanya bacaan. Bacaan yang dibaca berulang-ulang. Itu bacaan-bacaan begitu mau apa kek? Tul kital katul, kudul poncut. Nah, itu terserah. Pakai bahasa Arab bisa nggak? Bisa. Nah, iya, bisa kok. Ulangin dari itu bahasanya ya. Baru kali. Seribu kali. Sama. Kan cuma bacaan. Ya. Ya. Terus? Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Ya, jadi dibilang dituduh Nabi Sulaiman itu ngajarin tentang sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. setan itulah ya kafir, gitu kan? Berarti kafir itu juga yang mengerjakan sihir. Ya, orang kafir itu adalah orang yang mengajarkan Sihir. apa itu? Ya ngomong. Ya artinya mengajarkan Selain Allah. bacaan begitu. Bukan melakukan satu apa yang diperintahkan Tuhan. Ini cuma baca-baca. Kan kemarin kan kafir itu yang apa ya? Menduakan Itu musik. Itu musik. Ya, sorry. Ya. Udah. Nino. Kafir. Dari akar katanya, ayo orang pesantren. Apa? Jadi pesantren gitu ya. Pak. Lu pasti kemarin. Kafarun. Kafaro. Kafir kan? Akar katanya? Ya. Bahasa? Arab. Ya, berarti kafir berasal dari kata bahasa? Arab. Bahasa Inggrisnya? Over. Apa itu over? Berlebihan. Cover. Over itu over. Dengan kelindungan. Over. Ya, artinya tertutup. Tertutup. Berarti yang menutup. Jadi Ya. kafir itu ya menutupi. Yang menutupi Menutupi apa? kebenaran. Nah kan gitu. Jangan ditempatkan kepada agama tertentu. Kalau kamu tidak percaya pada aturannya Allah disebut kafir. Menutup diri dari kebenaran. Jangan hanya dibunturkan dengan itu. Handphone siapa? Saya. Pergi dah. Ya kan? Nggak ada orang. Gua ambil. Gua tahu ini barang siapa. Tahu barangnya siapa? Tahu. Tahu. Gua colong. Ya. Berarti gua menutup diri dari apa? Dari kebenaran. Kebenarannya apa?
Kemarin kalau ini tuh punyanya dia. Berarti gue sedang apa? Sedang melakukan kafir. Itu. Kafir. Jadi kafir jangan didefinisikan seolah-olah hanya untuk ditempatkan pada satu objek. Ketika lu ketika lu tidak mengindahkan kebenaran atau lu menolak sebuah kebenaran, lu disebut kafir. Jadi konteks kafir luas, jangan bisa ditempatkan cuma hanya satu. Seolah-olah objeknya ditempatkan kepada orang yang tidak sejalan dengan dia, kafir lu. Gitu Pak. Lah kalau kamu mengatakan orang Kristen kafir, bukankah orang Kristen juga akan mengatakan sama bahwa lu adalah kafir? Terus yang benar mana kalau mencalin kafir-kafiran? Yang benar yang mengikuti ajaran Quran. Yang mengikuti kebenaran. Itu aja. Ya. Lu nunjuk kafir begini, Farhan. Tangannya kemana satu? tangannya satu ini batik kita sendiri. Tuh. Tiganya kemana? Jangan pernah nunjuk orang kafir. Bisa jadi kamu lah yang kafir sesungguhnya. Kalau nanti dulu kalau nunjukkan dia tuh biar kan tangan dia jadi. Kalau gini, lu kafir lu ya. Nah, Itu itu bukan nunjuk. Itu ngelece. Kalau pakai mata deh, pakai mata. Lu kafir. Iya, kan gimana filosofinya kayak gitu. Nunjuk nih. Salahin kalau Tiganya mata lu di juli sini kan. Kalau mata lu juli nanti jangan bertanya-tanya. Kok gitu? Ya perumpamaan. Oke dah. Jadi setan itu mengajarkan bacaan-bacaan sihir. Sedangkan Sulaiman si setan, sedangkan dituduh sama setan si Sulaiman ngajarin sihir, padahal Sulaiman tidak Kafir. kafir. Yang kafir itu adalah setan-setan. Dia mengajarkan bacaan-bacaan. Mau bacaan apa ke, mau Spanyol ke, Inggris ke, pokoknya bacaan-bacaan yang tidak ada satu manfaatnya. Manfaatnya apa dengan bacaan yang diulang-ulang itu? Buat apa? Tapi kenapa bisa kejadian bang? Misalkan kita berkuat kejadian. benar-benar kuat gitu. Maksudnya? Nih, lu baca ini. Lu Kayak kuat. ada ilmu beneran. Nah, lu kuat. Beneran. Bisa nggak kalau gue hipnotis lu dengan sugesti hal yang sama? Gak usah pakai bahasa Arab deh bacaannya. Bisa juga sih. Ya banyak. udah. Itu namanya ilmu hipnotis. Ini dihipnotis, diikutin. Ada bang di Al-Quran. Iya sihir itu kan hipnotis. Baik gak itu hipnotis? Hah? Baik gak? Itu tadi bang. Ya. Lu mau buat apa? Dengan hipnotis itu. Ya hipnotis dari mana? Ajaran sihir dari mana? Setan. Baik ke setan. Ya udah. Ya udah kenapa lu bisa bilang lu bisa itu baik atau enggak? Iya, kadang-kadang udah bisa ngajarin juga. Iya. Tapi dari Dia sihir ngomongnya juga bisa hukum kita enggak lagi. lagi. Dari sihir juga bisa kita hukum gitu. Bisa lah. Ngebohongi gitu. Bisa. Tapi kan itu setan. Setan itu tidak jelas kafir. Iya, artinya lu mau ngikutin kagak? Kan terserah lu. Ngikutin boleh gak? Kalau terpaksa diikutin gitu. Ya terserah lu mau gak? Kan gua gak pernah larang yang gitu-gitu. Tapi yang larang siapa? Ya kan Tuhan yang larang bukan gua. Emang gua siapa yang larang lu? Iya gak? Yoi. Gua gak pernah larang orang. Allah yang larang orang. Nah gua ngikutin apa yang dikatakan. Udah gua gak akan ngelarang orang. Tapi gua kasih tahu yang bener begini. Lu melakukan besok mana? Kalau dapat gue bagi dikit, ya enggak? Jangan baca. Lanjut. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Nah, mengajarkan sihir dengan bacaan tuh sihir tuh. Terus Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri di Babil. Jadi ceritanya ilmunya itu berdasarkan dari siapa? Ilmu suku Babil. Hah? Negeri Babil. Iya, negeri Babil terdapat siapa itu? Harut dan Marut. Siapa tuh Harut dan Marut itu? Sama bang. Iya bang. Lanjut. Sedangkan keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Jadi yang ngajarin ilmu sihir itu siapa sebenarnya awalnya? Itu dua orang itu. Dua orang malaikat.
sesuatu. malaikat. Iya nggak? Ilmu itu datangnya dari malaikat. Cuma Buat dimanipulasi cobaan. sama setan. Setan mempelajari itu langsung dia buat jadi dirubah, dibaca-bacain jadi sihir gitu kan? Iya. Nah, jadi ilmu itu semua datangnya dari malaikat. Tapi setan merubahnya atau setan mengajarkan bacaan-bacaan kepada orang itu. Ilmunya datang dari mana? Dari malaikat. Ya kan? Malaikat dapat ilmunya dari Allah. Dari Allah. Terus dibuat oleh setan untuk menipu manusia dengan sihir, dengan bacaan-bacaan. Ya. Nah, berarti malaikat cuma mengajarkan saja ini yang benar ilmunya, ini yang salah. Terus yang diambil setan siapa? Yang benar apa yang salah? Salah. Terus diajarin kepada Manusia. bisa. Ya. Berarti setan itu ada wujudnya enggak? Setan ada wujudnya enggak? Ada. Kalau ngajarin bacaan, ada wujudnya enggak? Ada. Wujudnya siapa? Manusia. Nah, itu. Kali aja cuma buat setan bisik-bisik. Nah, coba ada yang bisikin dulu enggak? Enggak sadar tanpa sadar kita. Iya, tanpa bisikin, sadar. pokoknya tiba-tiba gue pengen ini. Iya. Itu kan setan juga. Iya. Hah? Itu kan setan. Bisa. Tapi setan yang bisik-bisikin begitu juga awalnya ada wujudnya enggak? Pertamanya tuh manusia tahu. Enggak, pokoknya enggak ada nih setan itu enggak kelihatan. Kata saya. Dibisikin. Nah, yang pas dibisikin ke kita yang menerima, setannya masuk. Berarti setannya siapa? Kita, orang, manusia. Ya, maksudnya gimana ya? Berarti itu setan tuh masuk bukan manusianya gitu. Kalau setan Yang bisikin lu siapa? setan Setan. Berarti setannya ada di mana? setannya dalam diri kita. Nah itu berarti setannya ada wujudnya enggak? Ada. Wujudnya siapa? People. Yahudi itu ada wujudnya enggak? Ada. Yang mana dibilang Yahudi tadi itu? Jadi yang ada wujudnya di sini atau di Yerusalem? Di mana aja, Jadi setan ada di mana? di mana aja, Wujudnya siapa? manusia. Dirimu sendiri enggak? Iya. Kalau kamu mengikuti bisikan, Setan. jadi setannya sebenarnya siapa? Diri? Buka lagi surat 91 ayat 8. Maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Fasik dan Takwa. fasik itu buruk apa baik? Buruk. Takwa itu baik atau buruk? Baik. Jadi di dalam jiwanya manusia ada apa? Baik, ada baik dan buruk. Yang ngomong yang ngajarin yang jelek-jelek siapa? Allah. Yang ngajarin yang buruk-buruk siapa tadi? Fasik. Setan. Ada di dalam diri siapa? Manusia. Jadi manusia itu di dalamnya ada baik sama Buruk. itu yang ngomong yang buruk-buruk siapa? Setan. Ada wujudnya. Ada. Kalau lu ngikutinnya, Buruk. berarti perwujudan setan itu siapa? Berarti kalau kita bertakwa, Allah ada di kita. Pasti. Kita tahu gak? Ya, gue tahu loh. Atau Iya. berani banget. Kalau orang Kan nanya, kalau bukan dinyatakan nanya. Artinya awalnya kita berarti Allah ada di kita kan. Dari itu kalau misalnya kita berbuat, setan ada di kita. Bukan kita setan. Bukan. Iya, benar kan? Ya tergantung kalau perbuatan lu sama dengan. Setan. Nah, berarti lu siapa? Setan. Kan gitu aja. Kita berbuat Bertakwa. bertakwa, Berarti Kita Allah. jangan Allah dong. kita Tuhan gitu. Malaikat. Malaikat. Ya, ada malaikat nggak? Ada malaikat dan iblis nggak di dalam diri manusia? Berarti itu Ada. malaikat dan iblis atau Allah dan iblis atau Tuhan dan iblis? Masa Allah disejarin sama iblis? Yang baik siapa? Malaikat. Nah, yang malaikat, yang berbuat baik Malaikat. yang berbuat buruk siapa? Setan. Setan. Berarti di dalam diri manusia ada siapa? Setan. Ada malaikat dan Setan. setan, gitu kan Itu kata-katanya. bisa saya terima. Oke. Nah, bisa.
Iya. Terus antara malaikat sama setan mana yang menang? Yang menang jadi diri kita gitu. Ya iyalah. Kalau setan yang menang, terus kita melakukan keburukan. Siapa yang menang? Setan. Siapa setan atau malaikat? Kalau kita ngelakuin keburukan setan yang menang. Kalau kamu melakukan, Keburukan berarti yang menang siapa? setan. Kalau lu makan kebaikan, siapa yang menang? Malaikat. Malaikat. Berarti siapa yang di antara malaikat dan setan yang juara nantinya, yang jadi mendominasi di dalam diri manusia? Kita. Kita kan? Iya. Kita yang memberikan keputusan kan? Iya. Bahwa kita ini setan atau? Nah, kan Malaikat. gitu. Udah pusing. Bener nggak? Berarti nggak pusing. Iya, lu mah paling lengkap deh, gak pusing gitu. Ngantuk. Paling lengkap berapa mas? Buat jelasin lagi, siapa itu setan? Ini botak dah. Susu ini banget. Gua. Biar pintar mas. Kita kan sang pencari Tuhan, pencari kebenaran. Yang keburukan. Ya betul. Apa jadi? Beda. Udah ngantuk. Iya, mungkin udah ngantuk. Aja mah. Terus kalau sampai sana juga ngobrol ngulang, pegang Ngotok nih. Kimbat gua. Gua udah masuk balik lah. Siapa tahu kayak kemarin. apa tuh? Gue dikunci. Kunciin. Buka kemarin deh. Kemarin lagi. Kalau kunciin. Mana apa? Jangan lupa. Untungnya gue bawa apa ya? Nelpon. Ditanya dari Gue mana? cuma bang. Ditanya dari mana? Enggak. Langsung aja. Emang Enggak lagi? yang pas ini kerjaan pertama kali. Enggak. Dikunciin emang nggak ditanyain, berarti nggak disayang dong. Dicekin aja lah, mau dia mau keluar ke malam ke pagi ke dicekin. Nggak disayang dong. Udah gede. Oh, udah gede. Udah amat. Ya kan? Atau udah pasrah. Udah lah susah dibilangin mau pulang malam juga. Soalnya lah. Gue kasih yang tepat aja nih. Nongkrong di Al-Quran. Lanjut lagi sama kayak kalau dia teleponan gue tadi gitu dengerin dia telepon. Berarti bunyi. Iya, mau jadi. Iya. Lalu baliknya berapa? Baru sehari atau 2 hari? Baru kemarin ada itu. Langsung diajakin ketemuan katanya, makanya nyukur. Iya kan? Ya Allah. Nyukurnya di kapten lagi. Iya, makanya nyukur sebelum berangkat ke sana. Di kapten ikut gila nggak jadi nih. Kemana? Dia nggak denger banget. Ketemuan. Kalau di kapten. Jalannya deketan lewat yang berangkat deh daripada yang pulang. Mana pulang beda lagi. Yang pulang kan muter. Terus kehidupannya sama ya. Wah, Muter tuh sama di video. ngikutin jalan yang pulang.
nggak balik lagi ke jalan awal. Sama-sama yain aja, yain aja biar nggak pusing. Enggak kan gitu. Udah yain aja. Oh Mas Ram ngomong apa juga cuek. Ih, coba deh nanti foto. Saya jadi bukan Mas Ram. Jangan ini jalan ya situ. Nih, pernah. Ini kita pergi dari sini. Ya, Oke. Ini kita pulang dari sini nih. Gitu. Ini tengah-tengah nih. Nah, ada pembatas jalan lah. enggak. Gimana? Ini kan kita berangkat waktunya. Pulang lewat. Pulang kita nggak lewat jalan sini lagi. Tapi lu. Oh iya, coba buka. Tadi apa tadi pertanyaannya? Setan. Setan itu siapa gitu kan? Ya, Coba surat 2:208. Surat 2:208. Kasih yang tepat. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Setan itu Musuh nyata. musuh yang Nyata. atau musuh yang goib? Nyata. Jadi kelihatan nggak barang? berapa? Siapa barang? Siap. Jadi setan itu adalah, Siap. jadi manusia bisa berwujud, perilakunya lah yang menunjukkan dia adalah, Setan. gitu gak? Ya. Mau lebih jelas lagi. Boleh. Tadi 2945 dikatakan bacalah kitabmu dan Ya. kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan Keji dan keji dan mungkar. Keji itu apa sih? Apa tuh bang? Dan kurang bang? Ya kan? Kan lu selama ini nggak tahu tentang keji. Taunya sholat untuk menghindari perbuatan keji. Tapi kan apakah dengan sholat lu itu bisa tahu bahwa perbuatan keji itu apa yang lu lakukan? Apakah ini keji atau bukan? Iya. Gitu gak? Iya. Kadang-kadang kan kita yang buat kata kejinya itu selalu diartikan menurut penafsiran kita kan. Iya. Keji itu perbuatannya siapa kan gitu, atau perbuatan apa gitu kan. Iya. Nah, coba surat 24:21. Tadi setan itu musuh yang Nyata. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah pelan setan. dong katanya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Cukup. Jadi sholat itu untuk mencegah dari perbuatan Setan, keji dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar itu perbuatan siapa? setan. Apa yang dilakukan setan itu dengan perbuatan keji itu? Gitu gak? Iya. Apa yang dilakukan setan dalam mengajarkan kepada manusia perbuatan keji dan Mungkar. karena sholatnya jadi sia-sia. Iya. Karena sholatnya tadi itu untuk mencegah Keji dan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kan gitu katanya. Karena perbuatan keji dan mungkar itu adalah perbuatan setan. setan. Perbuatan apa yang dilakukan setan? Ya itu pertanyaannya. Nah, perbuatan apa yang dilakukan setan? Apa itu? Sehingga manusia berbuat keji dan Mungkar. karena itu perbuatannya setan. Gitu gak? Nah, ya. Ya. Surat 2 257. Eh 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir.
Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan daripadanya Halo. kamu 257 aja. 200. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah Pelindung orang-orang beriman. pelindungnya orang beriman, pelindungnya orang beriman adalah Allah. Terus Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan Mm-mm. atau kekafiran kepada cahaya atau iam. Ilham. Iam. Ilham. Iam. Ilham salah tulis. Ulang lagi dah bacanya. Enggak. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi pelindungnya orang beriman adalah Allah. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya ilham. Jadi pelindungnya orang beriman adalah Allah. Allah mengajak manusia dari kegelapan menuju Ke cahaya ke cahaya yang terang. terang. Terus Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya ialah setan. ingat tuh, orang yang tidak percaya sama Allah atau kebenaran, pelindungnya. Setan. Jadi kalau kamu gak percaya ini omongannya Allah, lebih 50-50 lagi kena gangguan apa lo? Setan. Nah, tuh, ya. Ulang lagi tuh. Setan, orang kafir itu pelindungnya adalah Orang setan. setan. Orang kafir itu pelindungnya adalah Setan. apa yang dilakukan setan itu? Apa? Itu loh. Yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan dan kafiran. Jadi tadinya Allah pelindungnya orang beriman. Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Sedangkan orang kafir pelindungnya adalah setan. Setan itu mengajak dari cahaya menuju kegelapan. Gitu kan? Ya. Dapat nih? Oke, terus Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. yang mana penghuni neraka? Yang berlindung kepada setan. Nah, berlindung kepada Setan. setan. Yang mana yang berlindung kepada setan? Orang kafir. Orang yang tidak percaya. Gitu kan? Nah, sekarang kita balik lagi. Sholat itu tujuannya untuk mencegah keji dan mungkar. Siapa yang ngajarin keji dan mungkar? Setan. Setan. Setan mengajarkan perbuatan. Kecil. Makanya jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan mengajak perbuatan keji dan mungkar. Nah, apa yang dilakukan setan? Setan mengajak dari cahaya menuju, sedangkan Allah mengajak orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Berarti setan mengajak kegelapan dari cahaya menuju pekerjaannya setan. Ya. Sekarang pertanyaan saya, cahaya itu apa? Gitu kan? Ya. Cahayanya itu apa? Gitu nggak? Coba surat 4 174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mujizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran. Jadi cahaya itu apa? Al-Quran. Sekarang perhatikan. Allah mengajak manusia orang beriman dari kegelapan menuju Cahaya apa itu? Al-Quran. Ulang lagi. Jadi Allah mengajak manusia orang-orang beriman dari kegelapan menuju ke Al-Quran. sedangkan orang kafir pelindungnya adalah Setan. setan. Setan mengajak orang-orang kafir itu dari Al-Quran kepada Kegelapan. kegelapan. Berarti kalau kamu tidak ikut Al-Quran, kamu ikut langkah-langkahnya siapa? Setan itu musuh yang nyata atau musuh yang gaib? Berarti ada barangnya enggak? Nah, kalau ada orang yang mengajak kamu keluar dari konsepnya Quran, kamu kena gangguan apa? Setan. Ya, paham?
Langsung diam semuanya. Selama ini ikut langkah Ya lo lihat aja sendiri gue mah nyadar. Nggak tahu juga sebenarnya. ya itulah dengan Al-Quran kita bisa lihat perbedaannya. Jadi selama ini yang kita lakukan kita tidak sadar. Bagaimana untuk bisa menyadarkan kita itu? Ya dengan Quran. Berarti perbuatan keji dalam tadi itu perbuatan yang tidak sesuai Al-Quran. Pastilah. Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diceritakan Allah di dalam. Kalau lu nggak selaras dengan Quran, berarti lu ngikutin langkah-langkah selesai. Berat ternyata. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, wa min syarri wasikin ida waqo. Jadi waswisufi sudurinas, yang masuk dalam kesadaran manusia ditipu dengan bisikan-bisikan setan. Setan mengajak jangan dekati Al-Quran, harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, gitu ya. Begitu enggak? Jangan ikutin, kalau bahaya kamu bisa tersesat kamu. Harus ada gurunya, gitu kan? Begitu enggak? Ada nggak yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong? Hah? Sebut merek. Enggak, siapa? Tadi katanya Quran siapa? Setan. Setan itu ada wujudnya. Nyata apa gaib? Nyata. Baru kelihatan sama Quran wujudnya. Suka sufi sudur. Jangan ikutin Al-Quran. Quran itu harus ada gurunya. Kalau nggak bisa tersesat. Dijawab sama Allah. Surat 55 ayat 1 dan 2. Jawab sama Allah. Siapa yang ngomong gitu? Iya, Allah ngomong. Ayat 1 aja dulu. Tuhan yang maha pemurah. Siapa itu? Tuhan kan? Terus? Yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapa yang ngajarin Quran? Allah. Yang ngajarin Quran siapa? Allah. Terus yang ngomong jangan ngikutin Quran kalau nggak ada gurunya. Gurunya siapa? Allah. Langsung dibilang, Allah dibilang setan. Bukan gitu kali bang. Nah gimana nih? Apa namanya? Jangan belajar nyari guru yang benar gitu. Maksudnya gitu kali ya. Guru yang benar siapa? Yang nggak pernah nipu orang. Allah. Allahnya ada di mana? Al-Quran. Selesai. Lu lagi belajar sama siapa? Al-Quran. Tadi gue yang ngajarin apa gue yang nunjukin? Enggak. Nunjukin dulu. Yang ngajarin Allah. Itu selama ini apa gue ngajarin? Enggak. Nunjukin. Yang ngomong dari tadi siapa? Allah. Iwan yang ngomong dari tadi. Atau piloh ngalajim, jawab. Banyak yang di dalam. Setan banyak. Banyak. Ya udah, intinya diredam dulu, dicerna dulu. Ya nggak usah banyak banget, entar pusing. Ya berat misalnya kalau belajar Quran. Cerna dulu, diresapi dulu, ya supaya nanti ketika sudah betul-betul jedok, ya kan, boleh datang lagi di sini, bang. Saya udah siap nih bang. Ngapain? Tembak bang gua, cuy. Tembak betul, der gitu. Tembaknya pakai? Iya, pakai ilmu. Tapi saya juga walaupun nggak gini ya, misalnya saya ngomong dulu udah gini-gini, tapi juga kadang-kadang nih misalnya yang lagi mau ngapain gitu, karena suka ingat gitu deh ke Bang Manu ngomong ini nih, aku kayak gini, kan, oh gitu, saya Yud, nggak salah Yud. Kamu ngomong jelek-jelekin si siapa? Farhan, artinya jangan ikutin tuh sesat, nggak salah.
Kenapa? Karena kamu belum tahu ketika isinya Quran itu begitu. Quran itu isinya apa? Berarti dulu aku nggak salah. Quran itu petunjuk apa? Minta maaf deh, minta maaf deh. Quran itu siapa ya? Apa sih? Petunjuknya Manusia. manusia. Jadi kalau lu pengen tahu apa yang ada di dalam diri manusia, pakai apa? Pakai Al-Quran. Ya, Al-Quran ngejelasin semua. Nah, selama ini banyak nggak setan di dalam kepalamu yang lagi ganggu Banyak. untuk mengatakan lu jangan ikut guru sembarangan? Bener nggak? Salah nggak? Enggak, lu nggak tahu. Tapi kalau lu sudah tahu masih lu lakukan? Kalau dulu mah enggak, orang nggak tahu. Lu bilang dia kafir kayak sesat, biarin. Emang begitu harus prosesnya. Untungnya dianya tidak terpancing emosi. Yuk, kalau mau tahu benernya ikut gua supaya dia. Nah gitu. Jadi Farhan ini berani menerima resiko untuk dihujat habis-habisan. Tapi kalau lu mau bukti ya datang langsung ke sumbernya. Apa langsung. Kalau gua mah tukang nunjukin doang. Rumahnya Alu mana sana? Nunjukin doang. Ya. Kalau Allah itu dikatakan JNE, pabrik Coca-Cola, ini misal. Sedangkan apa itu JNE, pabrik JNE atau Allah itu diumpamakan sebagai JNE, si kurirnya sebagai apa? Pengantar paket. Terus yang orang ini yang menerima paket. Yang hebat itu kurirnya atau JNE-nya? JNE. Yang diingat itu kurirnya apa JNE? JNE. Nah, itu. Jadi para nabi itu biasa aja, bro. Rasulnya biasa aja. Yang tinggi, yang besar ya JNE-nya. Emang ada diingat gitu waktu lu dapet paket dari JNE? Wih, luar biasa di kurirnya. Enggak? Cepet banget nih kurir. Yang ada apa? JNE. Yang lu ingat. Tapi sekarang udah ganti, bukan JNE. Si cepat. Oh berarti ya. Yang lu ingat kurirnya apa JNE-nya? Makanya saya beritahu yang hebat itu Allah, bukan Muhammad. Muhammad siapa? Sama kita. Lah, Cuma kurir. kurir. Lagu banget jadi kurir. Sekarang dibangga-banggain lebih hebat kurir daripada si JNE-nya kan sialan. Tapi abang kenapa jadi pengen jadi kurir? Siapa yang menjadi kurir? Emang saya ngaku jadi kurir? Ya kan contoh gini. Apa? Istilahnya kurirnya. Enggak, saya nggak pernah mengatakan saya kurir. Dia kan cuma nanya, gue jawab. Ya yang jawab gue apa dia? Ya kan. Yang bilang gue kurir siapa? Abang kan kurir mengantar. Loh, Mengantar. Ya nanya diantarkan ke sini. gue mau tanya, yang datang ke sini apa lu yang datang ke sini atau gue yang datang ke sono? Bisa dulunya. Pertanyaan gue, yang bilang gue kurir siapa? Kan gue lagi nyontain Muhammad. Muhammad itu adalah seorang utuh. Iya kan? Dia penyampai saja, berarti sama dengan kurir. Yang hebat Allahnya atau Muhammadnya. Jadi yang harus besarkan Allahnya atau Muhammadnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lu gedein tuh dua-duanya. Yang lu gedein siapa? Masa Allah disandingkan sama Muhammad? Waduh, ribet lagi nih. Apa itu? Katanya bolak-balik lagi nih pasti. Iya. Apa tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yusallu alanna. Bersalawatlah kamu kepada Nabi. ribet lagi nih. Siapa nih sebenarnya? Panjang lagi nanti deh kapan-kapan kita bahas. Pokoknya Tuhan pasti berbeda dengan ajaran manusia, pasti. Kalau ajaran manusia berarti ajarannya setan. Setannya dicari-cari ke kuburan, kan setan ya, DKUK, itu kan setan gitu lah. Itu namanya makhluk halus, kan setan. Kalau sama setan beda bang. Beda lah, itu tadi setan barangnya. Yang ngajak lu keluar dari Quran siapa? Nah itu dia barangnya, bukan tangan. Kalau halus, Hah? Ya nggak bisa dipegang. Angin itu makhluk halus nggak? sebab Angin.
Angin. Kan angin yang hidup, jadi bukan makhluk. Apa ya konsep penciptaan tuh ada 2 atau 10 atau banyak? Banyak. Yang benar. Konsep penciptaan. Aduh, pusing lagi, ini panjang lagi nih lu nanyanya. Di dunia ini ada berapa fase? 2. Apa? Mati dan hidup. Laki-laki Dan perempuan. atas, Bawah. kiri, Kanan. siang, Malam. Malam. pencipta, Lembu kita. pasangannya, Pencipta. yang Awal. Yang dicipta. Dicipta. pencipta siapa? Allah. Kholik. Paling Saudara. Yang diciptakan? makhluk. Angin makhluk kan? Iya. Ciptaannya Tuhan kan? Nanti kalau mau belajar tentang makhluk halus saya ajarkan tentang angin. Belum tahu angin kan? Belum tahu udara kan? Apa bedanya angin sama udara? Ya, ribut lagi tuh Quran ajarin gitu. Nah, lu tuh ngajarnya itu mulu sih. Sholat, zakat, puasa ketinggalan zaman kita yang gitu ngajarnya. Orang ini menyadari. Iya. Artinya nanti di tahapan dan tahapannya kamu belajar yang tradisional kok berbeda, nanti lebih tinggi lagi, udah bukan bicara itu, bicaranya udah sistem, bicaranya udah saintifik, bicaranya udah ilmuwan, bicaranya udah astronomi, bicaranya udah semua bicara. Bukan lagi ngomong sholatnya berapa waktu, 3 waktu, enggak, terserah lu mau sholat apa kek. Bukan itu Quran. Bicara atom, bicara neutron, bicara neuron, bicara proton, bicara sel, bicara inti sel, bicara kumpulan sel, bicara yang begitu kan, bukan bicara yang begini ya, ketinggalan zaman kita, jajan, ya, mungkin puyeng banget, puyeng ngomong. Jadi Bang Manu ada cerita lama lagi. Iya, nggak apa-apa, nanti buat PR. Jadi Bang Manu tuh percaya tuh yang kata teori Big Bang kayak gitu percaya. Udah pasti. Big Bang. Nanti Jadi saya- sebenarnya tuh belum ada apa-apa itu, cuma ada Tuhan doang itu. Nanti saya jelaskan teori Big Bang itu. Semua berasal dari Tuhan. Semua berawal dari Tuhan, ya. Coba terakhir suratnya 57 ayat 3. Terakhir. Ya habis itu pulang dah biar nggak puyeng. Ayat Kepala. 3. Sayurnya nanti bikin. Oke, siap Mas Pram. Lapar ternyata dia. Kita lagi belum makan. Iya. Ya, Bacakannya ya. ya. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah. Yang awal dan yang akhir. Jadi penciptaan itu diawali dari Awal dan akhir. dan dia pula yang. Yang zahir dan yang batin. Jadi dia pula yang awal, dia pula yang Nah gimana tuh dia yang awal, terus dia yang akhir yang mana tuh? Nah nanti itu belum. Wallahu a'lam. Bisa. Oke? Nah, nanti kapan lagi dilanjutin? Soal Sudah kaulah lagi. tahu kemana Allah lah.